Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT beserta pesantren mu'alaf yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membahas lagi pada bab berikutnya, yaitu bab akidah, di mana kita akan lebih fokus pembahasan tentang tauhid, ya, mengesahkan Allah, ya. Sebagaimana materi sebelumnya, ajaran dinul Islam itu pokok pondasinya adalah mentauhidkan Allah, ya. Dan para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah pertama kali yang mereka sampaikan adalah mentauhidkan Allah, ya, mengajak umat ini untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi ibadah-ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah kita bahas dakwahnya para nabi dan para rasul, yaitu ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah ibadah-ibadah selain daripada Allah, ya. Nah, para ulama menjelaskan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, di mana di situ tentang mengesahkan Allah atau tauhid itu dibagi menjadi 3 bagian, ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, kita akan masuk di bab yang pertama, ya. Kalau kemarin sudah saya singgung sedikit tentang tauhid, lah kita akan mulai menjelaskan tentang pembagian dari tauhid itu sendiri, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, tauhid adalah ilmu tentang mengesahkan Allah, ya. Tauhid itu mengesahkan Allah, jadi ilmu tentang mengesahkan Allah, meyakini bahasanya keesaan Allah dalam rububiyahnya dan ikhlas beribadah kepadanya atau tauhid uluhiyah, dan menetapkan nama-namanya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, makanya untuk memudahkan, tauhid dibagi menjadi 3 macam, ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Di mana setiap dari tauhid ini ada memiliki makna sehingga perlu dijelaskan masing-masing. Nah, kita akan membahas tentang tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Nah, di tauhid rububiyah ini adalah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Al-Khaliq, ya. Bahwa Allah yang meyakini Allah yang menciptakan, ya. Meyakini Allah yang menciptakan atau Al-Khaliq, ya. Dan meyakini Allah yang memelihara, ya, yang memelihara atau Al-Murabbi, ya. Allah yang An-Nasir, ini maaf, yaitu penolong, ya. Allah raja atau pemilik, ya. Allah yang mengurusi, memperbaiki,
Ya. Jadi di mana tauhid rububiyah ini, Bu? Bapak Ibu, ini meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, ya, yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, menciptakan manusia, itulah Allah, ya. Allah sebutkan, Bu, ini salah satu contoh ya, Bu, ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Allah sebutkan di dalam surah ini banyak sekali, Bu, ayatnya. Cuma ini sebagai contoh saja. Itu dalam surah Al-An'am, Bu. Surat ke-6 ayat yang pertama, ya, dimana surat ini menjelaskan tentang Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dzulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Jadi ini penjelasan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Itu Allah, kan itu loh. Allah itu Maha Pencipta, ya. Jadi kalau kita, bagi teman-teman yang mungkin masih percaya Yesus itu Tuhan, ya, ketika Yesus apakah bisa menciptakan bumi, langit, matahari, bulan? Masih tidak, kan itu loh. Yang Maha Kuasa siapa? Allah, Tuhan Bapa sebenarnya, kan itu. Ya. Allah juga sebutkan, nah, dalam surah Al-A'raf, Bu, ini penjelasannya bisa, Bu. Surah Al-A'raf. Nanti disimak ya, Bu. Itu surat ke-7 ayat yang ke-54. Nanti bisa, Bu, habis pesantren mu'alaf, nanti dibuka sendiri untuk mengecek ayatnya tersebut, ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54, di situ disebutkan ala khalaqul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin, ya. Disebutkan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan segalanya dan mengurusi segala urusan menjadi haknya. Jadi yang menciptakan dan mengurusi segala hal, ya, yang bisa menerbitkan matahari dari timur, tenggelam dari barat, ya, yang menjadikan bumi dia berputar pada porosnya, Masya Allah. Dan segala galaksi tata surya ini dia sesuai apa yang kehendak dari Allah, karena Allah yang mengatur segalanya. Jadi kalau misalkan bagi orang-orang yang ateis, ya, itu kita bisa menyanggahnya bahasanya segala sesuatu itu ada karena ada yang menciptakan, ya. Mungkin ini ada meja, ya, tidak mungkin kan meja itu ada di sini sendiri, gitu. Kecuali ada yang menaruhnya, gitu. Begitu pula bulan, bintang, adanya ini tuh pasti ada yang menciptakan. Dan mereka berjalan sebagaimana sistem tata surya, itu pasti karena ada yang mengaturnya, gitu. Kan tidak mungkin toh Bapak Ibu, misalkan ada orang mau pergi ke Batam, naik kapal, dijarke kapal itu bisa tidak sampai ke Batam, gitu. Iya, pasti ada yang mengaturnya, ya. Itu untuk penjelasan pada orang-orang ateis, ya. Allah juga sebutkan, Bu, di dalam kitab Az-Zumar, Az-Zumar itu surat ke-39 ayatnya yang ke-65, ya. Dalam surat Az-Zumar yaitu surat ke-39 ayatnya yang ke-65, Masya Allah. Sudah ada lagi.
Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 63-nya ya Bu ya. Ini maaf, ini 62-nya Bu. 62 sampai 63 ya. 62 sampai 63 di situ sebutkan ya, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil, lahu maqalidus samawati wal ard ya, walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun ya. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha memelihara atas segala sesuatu. Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi yang menciptakan dan memelihara segala alam semesta ini dan segala hal itu Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali Bu penjelasan-penjelasan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kita sambil dengarkan adzan ya Bu ya. Ya. Saya lanjutkan. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan perihal tauhid rububiyah ini, kalau kita hanya berhenti sampai di sini, gitu, ini belum sempurna iman kita. Ya. Iman kita belum sempurna. Kalau jenengan ditanya, yang menciptakan jenengan siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Yang menghidupkan yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur sistem galaksi tata surya ini, semuanya kita jawab Allah, benar. Nah, tetapi kalau hanya itu saja, itu belum sempurna imannya. Kenapa? Karena setan yang mana di situ merupakan calon penghuni neraka itu mengimani tauhid rububiyah. Gitu? Makanya jangan hanya sekedar berhenti di tauhid rububiyah. Kenapa? Karena setan itu pun juga mengimani tauhid rububiyah. Allah sebutkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini imannya setan Bu. Nah, jadi jenengan harus tahu imannya setan itu hanya sampai ini saja. Sampai ini saja. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Ya. Surah Al-A'raf itu surat ke-7. Ya. Ayatnya di awal ya Bu ya, di surat yang ke-12-nya ya. Allah sebutkan ini Al-A'raf Bu, ayat yang ke-12 ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqatani minan nari wa khalaqatahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi setan itu Bu, itu ngimani. Setan mengimani Allah yang menciptakan. Gitu Bu. Jadi setan mengimani Bu, sing nyiptake setan Allah. Dia jawab Bu. Ini dulu Bu. Nah, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang-orang musyrikin Quraisy dulu, orang-orang musyrik dulu, itu banyak juga ketika ditanya siapa yang menghidupkan, yang mematikan, siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Allah badikan Bu di dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Surat Al-Mu'minun itu surat ke-23, ayatnya 84 sampai 89. Ya. Ini kita mulai masuk imannya orang-orang Quraisy Bu. Yang dimana dulu orang-orang Quraisy itu banyak menyekutukan Allah. Imannya orang-orang musyrik ini Bu ya. Itu mengimani Bu tauhid rububiyah. Allah sebutkan, saya bacakan artinya Bu. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kalian mengetahui, mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kalian tidak ingat
Katakanlah, siapakah yang empunya langit dan yang tujuh dan yang empunya arsy yang agung? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kalian tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia memelihara, tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya jika kalian mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kalian ditipu? Jadi orang-orang Quraisy dulu, Bu, orang-orang musyrik dulu, itu ketika ditanya, siapa yang menghidupkan mematikanmu, siapakah yang mengatur alam semesta ini, mereka jawabnya Allah semuanya. Itu. Maka tidak cukup, Bu, hanya dengan tauhid rububiyah. Nah, silakan buka lagi, Bu. Surah Az-Zukhruf. Nggih. Ini nggih. Quran surah Az-Zukhruf ayat yang surat yang ke-43 ayat yang 87 ya. Wal in sa'altuhum man khalaqahum la yaqulanallahu fa anna yufakun ya. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah gitu, Bu. Jadi orang-orang musyrik itu mengimani, Bu, ini tadi tauhid rububiyah. Nah, Allah juga sebutkan, Bu, di dalam kitab dalam Quran surat Yunus yaitu surat ke-10 ayatnya yang ke-31 ya. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki? Jadi kalau ditanya siapakah yang memberi rizki, mereka menjawab Allah. Siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah. Jadi tauhid rububiyah ini, Bu, itu setan mengimani, orang musyrik juga mengimani. Ya. Bahkan, Bu, termasuk dedengkotnya dulu musuhnya Musa, Nabi Musa, yaitu Fir'aun. Nah, ini mengimani juga, Bu. Allah abadikan, Bu, di dalam ini termasuk juga imannya habis nih. Ada, Bu? Ya. Jadi termasuk Fir'aun itu juga mengimani tauhid rububiyah. Tapi ketika dia mau beriman, itu sudah dia di ujung pangkal. Jadi ketika dia mau mengucapkan Allah itu tidak bisa, karena Allah sudah menutup. Nah, dia mengetahui Nabi Musa ini yang benar, gitu. Bahwasanya saya itu hanya manusia biasa, kan itu. Nah, itu Allah abadikan, Bu, di dalam Quran surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayatnya yang ke-102 ya. Di 102 Musa menjawab, sesungguhnya kamu Fir'aun telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu melainkan Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti yang nyata, dan sesungguhnya aku mengira dirimu, wahai Fir'aun, seseorang yang binasa. Nah, jadi ketika sudah mau mengimani, nah ini nyawa sudah di ujung leher. Nah, udah langsung tidak bisa mengucapkan Allah gitu. Nah, ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tauhid rububiyah ini ketika kita hanya mengimani ini saja, nah berarti apa? Keimanan kita tidak lebih sebagaimana imannya setan, imannya musyrik. Nah, maka nanti harus dilengkapi dengan tauhid rububiyah, mengimani tauhid uluhiyah, juga tauhid asma wa sifat. Nah, nanti insya Allah di kemudian hari saya akan bahas lagi tentang tauhid yang uluhiyah sama tauhid asma wa sifat. Karena ini hanya awal keimanan mengisahkan Allah. Nah, setelah itu adalah tauhid uluhiyah.
konsekuensi dari tauhid rububiyah, maka akan masuk ke tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Kita hanya menghamba kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya serahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti insya Allah pembahasan tentang tauhid uluhiyah sama tauhid asma sifat nanti di kemudian hari. Maka pastikan terus bisa hadir dalam pesantren mu'alaf. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak hadir, nanti bisa menyimak materi ini dan bisa membahasnya atau menulisnya di buku masing-masing. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah setelah ini bagi yang mau bertanya silahkan. Akhiru dawana usikum wa nafsi bitaqaullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.